Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang induksi elektromagnetik. Baiklah, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih lanjut, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik. Jadi induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik dalam suatu kumparan jika terdapat perubahan fluks magnetik pada kumparan tersebut atau jika kumparan tersebut bergerak relatif melintas medan magnetik. Induksi elektromagnetik merupakan dasar dari karya dinamo. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik atau GGL induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnet. Banyak garis medan magnet yang menembus suatu permukaan disebut fluks magnetik. Dasarnya fluks magnet dirumuskan sebagai berikut. GGL induksi juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hukum Faraday. Seperti pada gambar A menunjukkan bahwa ketika magnet batang digerakkan memasuki kumparan, maka jarum pada galvanometer akan menyimpang ke kanan. Gambar B menunjukkan bahwa magnet batang digerakkan ke luar kumparan, maka jarum menyimpang ke kiri. Sedangkan gambar C, magnet tidak digerakkan pada jarum, tidak memiliki dan tidak mengalami penyimpangan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa jika magnet digerakkan memotong kumparan, maka akan menghasilkan GGL. Sedangkan jika magnet diam, maka tidak menghasilkan GGL. Sehingga kesimpulan percobaan dikenal dengan hukum Faraday yang berbunyi seperti berikut. Yang pertama yaitu jika jumlah fluks magnetik yang masuk atau keluar dari suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL induksi. Yang kedua, besar GGL induksi bergantung pada laju perubahan fluks magnetik dan banyaknya lilitan pada kumparan. Jadi menurut hukum Faraday dinyatakan dalam seperti pada rumus di depan. Nilai limit delta theta per delta T dengan delta T mendekati 0, maka besar GGL induksi ditentukan dengan bersamaan. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hukum Lenz. Jika hukum Faraday membahas tentang GGL induksi, maka hukum Lenz membahas tentang arus listrik yang diakibatkan oleh pergerakan magnet memotong medan magnet tersebut. Adapun bunyi hukum Lenz sebagai berikut. Arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya, atau medan magnet yang ditimbulkannya melawan perubahan fluks magnet yang menimbulkannya. 2. Induktansi. Pembahasan materi induktansi di sini meliputi induktansi diri, induksi selenoida, induktansi toroida, dan induktansi silang. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya dari A. Induktansi diri. Jika pada suatu rangkaian dikelilingi oleh medan magnet, maka akan menimbulkan adanya GGL induksi. Munculnya GGL induksi akibat adanya medan magnet tersebut disebut GGL induktansi diri. Secara matematik dapat dituliskan seperti berikut. Sigma sama dengan min L, delta L per delta T, dengan L adalah induktansi diri atau Henry yang dilambangkan dengan H, delta L adalah perubahan kuat arus listrik atau ampere yang dilambangkan dengan A, dan delta T adalah perubahan waktu atau sekon yang dilambangkan dengan S. Jadi L sama dengan N theta per I, dengan L adalah induktansi diri atau H, N adalah jumlah lilitan, theta adalah fluks magnetik atau Wb, dan I adalah kuat arus listrik. Oke, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu induksi selenoida dan toroida. Selenoid adalah suatu kumparan penghantar panjang atau L dengan jumlah lilitan N seperti gambar berikut. Nah, dari sana kita dapatkanlah rumusnya sebagai berikut. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu energi yang tersimpan dalam induktor. Energi yang tersimpan dalam medan magnet suatu induktor dapat ditentukan dengan menghitung energi yang pada induktor dialiri arus listrik.
Untuk menghitungnya, kita anggap sebagai solenoid dengan besar induksi magnet di pusat solenoid. Sehingga kita dapatkan rumusnya sebagai berikut. Induktansi silang. Jika sebuah kumparan dengan jumlah lilitan sebanyak N1 dialiri arus listrik I1 dan didekatkan dengan kumparan lain yang lilitannya sebanyak N2, maka kumparan kedua akan mendapatkan induksi. Induksi tersebut disebut dengan induksi silang. Oke, kita masuk materi kita yang ketiga, yaitu aplikasi induksi elektromagnetik. Aplikasi induksi elektromagnetik yang utama adalah transformator dan generator. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus AC. Komponen trafo terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti sel seperti pada gambar. Cara kerja trafo. Yang pertama, pada kumparan primer mengalir arus listrik AC yang berubah-ubah besar dan arahnya. Yang kedua, karena perubahan arus listrik pada kumparan primer, maka fluks magnet pada kumparan sekunder juga akan berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan fluks magnet pada kumparan sekunder menghasilkan GGL induksi dan arus induksi. Dan yang keempat, terjadinya perpindahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Persamaan trafo dapat dirumuskan sebagai berikut. VP dan VS sama dengan tegangan primer dan tegangan sekunder. NP dan NS merupakan jumlah lilitan primer dan sekunder. IP dan IS merupakan arus listrik primer dan sekunder. Efisiensi trafo adalah presentase keidealan suatu trafo dalam menaik turunkan tegangan, yaitu berdasarkan jumlah daya yang tak hilang. Efisiensi trafo dapat dirumuskan sebagai berikut. Jenis-jenis trafo ada dua, yaitu trafo step up, yaitu penaikan tegangan. VS besar dari VP, NS besar dari NP, dan IS kecil dari IP. Yang kedua, trafo step down, yaitu penurunan tegangan. VS kecil dari VP, NS kecil dari NP, dan IS besar dari IP. Penerapan yang kedua yaitu generator atau dinamo adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Komponen generator terdiri dari kumparan berarus, magnet, dan cincin.